Siapa Firaun di Quran? Jawabannya adalah Ramses II. Dan sebelumnya harus diakui kalau memang Al-Quran nggak menyebutkan nama, tapi dua ciri-cirinya. Yang pertama, deklarasi Ramses II sebagai Tuhan. Hal ini bisa kita lihat dalam tugu nomor 410 yang disimpan di Museum Hildesheim. Di situ tertulis, Raja Mesir di atas dan di bawah, pemilik bumi Ramses Meri Amon sang Tuhan. Dan hal ini sesuai dengan deskripsi Firaun dalam Al-Quran, tepatnya Az-Zukhruf ayat 51. Dan yang kedua, prestasinya dalam hal infrastruktur alias pembangunan. Dan fakta ini sudah termaktub dalam Quran surat Al-Fajr ayat 10 yang berbunyi, dan Firaun yang mempunyai pasak-pasak. Nah, jika kita pahami ayat itu secara kontekstual, maka yang dimaksud dengan pasak-pasak adalah bangunan yang tinggi. Sebab mulai dari ayat 6-9 itu sedang membahas prestasi umat-umat terdahulu dalam hal pembangunan. Ibarat kata, pasak yang ditancapkan di atas permukaan bumi, pasti dia terlihat menjulang tinggi. Dan hal ini sudah dikonfirmasi para ahli seperti Clayton bahwa Ramses II membangun kuil-kuil tinggi di banyak tempat. Yang meliput Karnak, Luxor, Thebes, Abydos, Beit El-Wali, Kiarf Hussein, Wadi Essebua, Der, dan bahkan sampai menjangkau daerah paling selatan, Napata. Dan kita nggak boleh lupa, ada dua ayat dalam Al-Quran yang mengisahkan perintah Firaun kepada Haman untuk membangun gedung tinggi, yaitu Al-Qasas ayat 38 dan Ghafir ayat 36. Sekarang teman-teman pikirkan, Firaun bisa se-effort itu di dalam membangun gedung tinggi untuk melihat Tuhan Nabi Musa yang dia anggap ada di langit, apalagi di dalam membangun kuil-kuil untuk dewa-dewa Mesirnya sendiri. Makanya Kenneth Kitchen berkata, bisa dipastikan untuk karyanya yang berupa bangunan untuk dewa-dewa di seluruh Mesir dan Nubia, Ramses II melampaui tidak hanya dinasti ke-18, tetapi juga semua periode dalam sejarah Mesir. Dalam bidang itu, dia benar-benar memenuhi ambisi dinasti ini.